Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, masih semangat kan? Masih, Pak. Pagi-pagi kita harus semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk ketua kelas, silakan maju ke depan, pimpin doanya. Berdoa itu yang khusyuk, biar diterima doanya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, lagu wajib nasionalnya itu Bapak pilih Garuda Pancasila. Dapat semua Garuda Pancasila? Nah, kalau bernyanyi di lagu nasional itu kita harus berdiri. Ya, silakan berdiri. Sudah siap? Iya, Pak. Ya.
Ya, selanjutnya Bapak absen dulu. Bapak absen satu persatu. Alia Latisha, Hadir Pak. Akil, Hadir Pak. Aulia, Dewi Wahyuni, Hadir Pak. Gardika, Hadir Pak. Nadib, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Nasar, Hadir Pak. Hadir Pak. Nikita, Hadir Pak. Nopi, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Rahman, Hadir Pak. Rania, Hadir Pak. Riki, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Sakila Wirya. Hadir Pak. Ya, berarti ada kawan kita yang 2 orang tidak hadir. Ada yang tahu kenapa? Dua orang Pak. Ya, jadi orang tuanya yang 2 orang ini kawan kalian sudah ada suratnya sama Bapak dan sudah menelpon Bapak melalui WA bahwasanya teman kalian itu sakit ataupun demam. Jadi mudah-mudahan teman kita cepat sembuh dan bisa belajar kembali seperti biasanya. Masih semangat? Masih Pak. Ya, tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu bagian-bagian tumbuhan. Ya, sekarang coba buka bukunya. Di bab 1. Jadi tujuan pembelajarannya itu Bapak harapkan setelah kita mempelajari nanti bagian-bagian tumbuhan ini, Bapak harapkan kalian mampu ataupun siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat laporan tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Ya. Jadi sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka tentang bagian-bagian tumbuhan? Ya, kan Bapak kemarin menyuruh kalian membawa satu tumbuhan satu kelompok, ya kan? Coba ambil tumbuhannya. Sudah diambil? Tadi kalian di rumah sudah sarapan atau belum? Sudah Pak. Jadi yang kalian makan tadi itu apa? Nasi, apa lagi? Sayur, apa lagi? Ada yang makan telur? Ada. Jadi yang kalian makan itu contoh nasi. Itu terbuat dari mana? Berasal dari padi. Padi itu disebut dengan tumbuhan. Kemudian ada lagi sayur katanya kan? Ya, sayur itu pun berasal dari tumbuhan. Kalau telur berasal dari mana? Ya, ayam. Ayam itu disebut dengan hewan. Jadi siapa tadi dia tidak makan tumbuhan, dia makan dari hewan. Kemudian coba perhatikan lagi. Kita ini belajar tentang bagian tumbuhan. Coba perhatikan apa saja yang ada di tumbuhan itu. Akar, batang, daun, buah. Itulah dia bagian-bagian tumbuhan. Jadi itu pertama tadi ada akar, ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, kemudian buah. Iya. Jadi pernah nggak kalian makan akar? Pernah. Kalau makan batang? Pernah. Kalau makan daun? Kalau makan buah? Bahkan lebih pernah. Contoh yang pernah kalian makan akarnya apa? Apa lagi? Singkong. Ya, kalau yang pernah kalian makan batangnya?
Apa? Bayam bisa. Kangkung bisa. Kentang. Iya betul. Kalau yang kalian pernah makan daunnya apa saja? Seledri, singkong, ya, selada. Kangkung bisa dimakan daunnya? Bisa. Kemudian kangkung. Ya, selanjutnya udah diperhatikan tadi, itulah dia bagian-bagian tumbuhan. Ya, coba perhatikan lagi. Menurut kalian, apa perbedaan tumbuhan itu dengan hewan? Apa perbedaan tumbuhan itu dengan hewan? Apa perbedaannya? Apa persamaan tumbuhan itu dengan hewan? Ada Bapak tadi tumbuhan dengan hewan persamaannya, kemudian ada perbedaannya. Jadi di kelas 3 kan kita sudah belajar yang namanya makhluk hidup. Di mana makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya. Jadi persamaannya itu, persamaan tumbuhan dengan hewan itu sama-sama bernapas, sama-sama hidup, sama-sama memerlukan makanan. Kalau dia itulah persamaannya. Kalau perbedaannya apa? Tumbuhan itu tidak bisa bergerak, sedangkan hewan bisa. Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan, sedangkan hewan tidak bisa menghasilkan makanan. Nah, itu dia perbedaannya. Udah, selanjutnya itu tadi bagian-bagiannya. Selanjutnya kan kemarin Bapak suruh kalian praktek di rumah. Jadi itu nanti dibawa ke sini. Kalian sudah bawa? Sudah. Yang memakai seledri ditaruh dalam gelas. Sekarang ambil bahan praktekmu. Perhatikan. Ini perhatikan. Itu coba dibuka bukunya halaman 3. Halaman 3 ada di situ prakteknya, dan kemudian ada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini itu kalian jawab per kelompok. Setelah kalian jawab nanti baru setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Ya, ayo kerjakan. Masih semangat? Masih. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, udah kerjakan. Kerjakan tugas yang ada di buku itu, yang pertanyaannya di halaman 3. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Itu kamu kerjakan. Kerjanya kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu harus bekerja sama. Jangan ketuanya saja yang bekerja. Jadi nanti itu dibuat dalam satu lembar kertas. Dibuat satu lembar kertas. Itu nanti ketua yang menulis dan ketua nanti beserta anggotanya yang mempresentasikan ke depan. Di situ yang nomor 2 kan ada pertanyaannya. Apa pertanyaan yang nomor 2? Pertanyaan yang nomor 2 apa? Cobalah. Iya, itu nanti kalian potong, baru temukan apa perbedaannya yang dipotong sama yang tidak dipotong. Oke? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Bagian tumbuhan. Apa yang kita amati pada percobaan ini? Oke, selanjutnya apa? Apa kira-kira fungsi dari bagian? Iya, itulah yang kalian kerjakan. Jadi jawabannya ada semua di praktek pakai gelas ini tadi. Semuanya ada di situ jawabannya. Boleh itu nanti diangkat, dipotong, segala macam boleh, terserah. Karena itu bahan praktek kalian yang kalian bawa dari rumah. Ayo kerjakan.
Kelompok ini sudah siap? Udah, Pak. Yang ini? Oh, ternyata belum siap. Siap, lagi. Kerjakan lagi. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Apa yang terjadi pada seledri atau bunga? Apa yang terjadi? Apakah ada perubahannya? Coba. Apa perubahannya? Coba tengok dulu. Apa dia perubahannya ya? Apa perubahannya? Apa yang terjadi? Nah, setelah kamu tahu, tuliskan jawaban di kelompok itu. Tuliskan jawabannya. Tuliskan jawabannya di kelompoknya masing-masing. Nah, yang ini yang mana? Ini bagian tubuh apa yang kita amati? Bagian tubuh yang mana yang diamati, yang ada di situ? Bagian tubuh mana itu? Apakah dia daun ataukah dia akar? Itu nanti jawabannya tulis. Nah ini, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Ya, apa fungsinya? Apa fungsi dari tubuh tumbuhan itu? Apa dia fungsinya?
Kalau di sini itu kan coba tengok yang nomor 4. Yang nomor 4, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh Tuhan yang ada di situ, yang ada di percobaan, yaitu dia percobaan kita adalah batang. Nah, jadi kalau di sini itu fungsinya batang itu tempat apa ini? Tempat tumbuhnya apa? Tempat tumbuhnya daun. Nah, apalagi tempat tumbuhnya bisa. Kalau bunga mawar ada durinya? Ada tumbuh di sini duri kalau bunga mawar? Ada. Yang lain dari yang Bapak bilang ini apa? Coba tuliskan di situ. Yang lain, coba. Yang selain dari yang Bapak bilang, apa lagi ya fungsi dari batang ini? Apa lagi? Selain dari tumbuhnya daun, duri, apa lagi selain itu? Fungsinya batang. Nah, itu dia nomor 4. Nomor 4 itu. Ayo, sama-sama diskusikan sama kawanmu. Diskusikan sama kawanmu biar jawabannya benar. Apa fungsi batang itu yang nomor 4 itu? Ini apa kau buat? Oke. Ini. Yang ini yang ketuanya kan? Jadi nanti ketuanya tuliskan yang jawaban dia kasih. Jawabanmu kasih sama ketua. Jadi nanti ini kan kerja kelompok berarti nanti jawabannya 1 lembar saja sama Bapak. Belum siap yang 4 soal. Padahal cuma 4 soal. Ini juga belum. Ayo diskusikan lagi sama kawanmu. Apa yang lain? Apa yang lain dari yang Bapak bilang tadi? Diskusikan lagi. Apa lagi yang lain selain yang Bapak bilang tadi? Ada nomor berapa yang belum? Hah? Ya boleh. Ini kan udah ada. Iya. Tinggal ini. Ini yang kurang. Yang lain ada lagi yang belum siap?
Udah siap? Sudah. Oke, sekarang bawa ke sini hasilnya. Ini nanti Bapak presentasikan ke depan. Pada kelompok ini, ya Bapak tentukan nanti kelompok yang maju ke depan. Udah siap presentasinya? Udah siap maju ke depan? Sudah. Oke, kelompok 1 ataupun kelompok Soekarno. Nah ini hasilnya, presentasikan ke depan. Ajak kawanmu ke depan, ikut semua. Udah? Mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacakan soalnya, kemudian apa yang kalian diskusikan tadi? Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Yang terjadi adalah perubahan warna pada batang. Perubahan warna yang ada tersebut disebabkan oleh penyerapan air yang telah diberi pewarna. 2. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati? Yang saya amati adalah pergerakan perubahan warna yang ada pada batang. 3. Bagian tumbuhan. Apa yang kita amati pada percobaan ini? Bagian dari tumbuhan yang saya amati adalah bagian batang. 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Batang berfungsi sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dari bagian akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok apa namanya ini? Ya, Muhammad Amin, ini kelompok Hatta. Ada pertanyaan? Dia coba. Coba kasih pertanyaan untuk kelompok ini. Apakah ada pembuluh yang mengangkut pada batang? Ada, yaitu pembuluh silem. Nah, ada lagi yang bertanya untuk kelompok Soekarno. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Ada lagi tujuh tangan? Ya, coba. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, Mbak, berdiri. Setelah diangkut, apa pertanyaannya? Setelah ikut ke dalam sari-sari buah tersebut, yang kemudian akan disebar ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Kemudian kelompok Hatta. Ya, kelompok Hatta maju ke depan. Presentasikan apa yang kalian dapat dalam praktek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi
perubahan warna pada batang. 2. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati? Yang saya amati adalah pergerakan perubahan warna yang ada pada batang. 3. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Bagian ini tumbuhan yang saya amati adalah bagian batang. 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Batang berfungsi sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dari bagian akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok apa tadi? Hatta. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba, ayo. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ini kelompok Soekarno ada? Ada? Yang sana ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ya. Apa yang terjadi pada batang? Apa yang terjadi pada batang? Apa? Yang saya amati adalah pergerakan perubahan warna yang ada pada batang. Semakin lama batang yang berwarna akan semakin naik. Iya, udah pas? Udah pas? Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang kelompok Yamin. Ayo, kelompok Yamin. Presentasikan hasil kelompok kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada seledri bunga? Bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dalam pewarna naik ke atas. Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang. Batang mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari kelompok Soekarno ataupun kelompok Hatta? Ya, coba kelompok Soekarno. Kenapa dalam batang ada terlihat air mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan? Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Udah pas semua? Sudah, Pak. Silakan duduk. Jadi itulah tadi hasil dari kerja kelompok kalian, di mana ada batang seledri yang berubah warna karena apa? Karena batang itu menyerap air ataupun mengalirkan air. Oke. Jadi masih semangat? Masih, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Iya. Jadi sebelum kita ini kan belum Bapak jelaskan bagian-bagian tumbuhan kan beserta fungsinya. Yuk kita briefing dulu.
Kita breaking dulu, silakan berdiri. Berdiri. Ya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Udah berdiri semua? Nah, kita breaking dulu biar fokus. Biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran ini. Oke? Jadi kalau Bapak bilang cek, berarti tepuk tangan seperti ini. Cek. Kalau Bapak bilang klap, berarti bertepuk tangan seperti ini. Kalau Bapak bilang dam, berarti seperti ini, bertepuk tangan seperti ini. Kalau Bapak bilang dum, berarti kaki. Dum. Bisa? Bisa? Ah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya. Cek. Cek. Klap. Klap. Dam. Dam. Dum. Dum. Cek. Klap. Dam. Dum. Cek. Klap. Dam. Dum. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya. Cek, klap. Seperti itu kalau Bapak kan ada perintahnya cek, klap. Berarti cek, klap. Makanya fokus dan konsentrasi. Konsentrasi. Kita ulang. Cek, klap. Dambung. 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 Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Sekarang kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di mana tadi kita sudah tahu ini ada yang namanya akar, kemudian ada yang namanya batang, kemudian daun, kemudian dan bunga. Jadi di sini ada fungsinya masing-masing ataupun perannya masing-masing. Setiap bagian itu mempunyai perannya masing-masing. Sama kayak tubuh kita. Tangan kita ada fungsinya masing-masing. Kaki kita ada fungsinya. Telinga kita ada fungsinya. Mata kita ada ada fungsinya. Jadi setiap bagian-bagian itu ada fungsi masing-masing. Oke, jadi yang pertama itu akar. Jadi akar itu ada dua. Di mana? Akar tunggang dan akar serabut. Jadi akar itu fungsinya itu akar memperkokoh berdirinya tumbuhan, kemudian menyerap air dan mineral atau zat hara dari tanah, kemudian mengangkut zat makanan dari dalam tanah seluruh bagian tumbuhan, kemudian selanjutnya ada sebagai tempat cadangan makanan. Sebagai tempat cadangan makanan itulah contohnya singkong. Singkong itu kan tempat cadangan makanannya itu ada di akar, itu yang kita makan. Singkong. Itu dia akar. Akar tadi jenis-jenis akar ada akar serabut, ada akar tunggal. Tahu perbedaannya? Coba tengok perbedaannya. Dia sangat jauh beda kan? Sangat jauh beda. Kalau akar tunggal itu bercabang, kuat dan besar. Sedangkan akar serabut bercabang kecil dan tidak dalam. Tumbuhan yang kalian bawa tadi, coba itu akar apa? Tumbuhan yang kalian bawa tadi? Akar serabut. Ada yang akar serabut. Kalau sana akar tunggal. Itu termasuk akar tunggal. Ya, sama gambarnya coba perhatikan. Coba perhatikan kalau akar serabut bagaimana, kalau akar tunggal bagaimana. Sama? Ya, udah tahu ini? Sudah tahu perbedaannya? Sudah, Pak. Oke, itulah dia tadi jenis-jenis akar. Kemudian ada batang. Ya, batang adalah itu tadi baru kita kelompok tentang batang. Ini dia batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsinya sangat penting bagi tumbuhan. Ini dia fungsinya.
tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Itu yang Bapak bilang tadi. Kemudian ada pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, makanya tadi itu kan ada yang berwarna merah. Ini praktekmu yang berwarna merah. Makanya nanti batang tadi itu naik ke atas berwarna merah. Karena apa? Karena pembawa nutrisi dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan ini. Ya, itu dia tadi batang dan fungsinya. Nah, ini ada jenis-jenis batang. Ini ada jenis batang berkayu, keras dan kaku. Nah, kemudian ada jenis batang basah, lunak dan mudah patah. Contoh batang berkayu apa contohnya? Yang batang berkayu, keras. Mangga, ya, apa lagi? Durian, apa lagi? Rambutan, ya. Betul, apa lagi? Kelapa, ya bisa jadi. Apa lagi? Lancat, ya. Kalau dia batang basah, apa? Ayo. Yang basah-basah, tebu, apa lagi? Padi batang basah itu? Ya, kalau apa? Jagung. Termasuk nggak ya? Kalau jagung? Yang lain, ada lagi yang lain? Batang basah, dia lunak dan mudah patah. Kangkung bisa, apa lagi? Bayam, iya, apa lagi? Daun seledri. Ya, boleh. Itulah dia tadi jenis-jenis batang. Sudah paham? Sudah paham? Ya, masih semangat? Masih, Pak. Tepuk bagus dulu, tepuk bagus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Selanjutnya itu tadi dia jenis-jenis batang. Ini ada daun. Tadi kan tumbuhan itu mempunyai daun. Di mana daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dapat diibaratkan seperti lembaran. Di dalam daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, daun itu berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Jadi kalau kita bernapas yang kita keluarkan adalah karbon dioksida, sedangkan yang kita hirup adalah oksigen. Jadi tumbuhan itu adalah daun penghasil oksigen. Jadi kalau tidak ada daun ataupun tumbuhan, bisa saja kita tidak bisa hidup. Kita dengan tumbuhan itu saling membutuhkan. Karena tumbuhan membutuhkan karbon dioksida, sedangkan manusia membutuhkan oksigen. Itu dia tadi fungsi-fungsi daun. Ini ada jenis-jenis daun. Ada jenis-jenis daun. Di mana yang pertama menyirik, kemudian menjari. Ya. Di mana contoh-contohnya ada Bapak buat ini. Contoh menyirik, contoh melengkung, contoh lurus, dan contoh menjari. Contoh yang menjari apa lagi? Daun pepaya, daun ubi. Kalau yang lurus, apa contohnya? Padi bisa. Tebu bisa. Tebu, ya betul. Daun ubi tadi sudah menjari. Itu masih nampak itu. Daun ubi ada. Kemudian melengkung apa? Yang daunnya seperti ini. Ada? Melengkung dia. Kalau yang ini menyirik? Ya, ini dia mangga. Apalagi? Apalagi? Nangka. Ya. Kalau semangka bagaimana daunnya?
menjadi. Beda dengan nangka. Kalau ini banyak contohnya, banyak kita temukan. Yang ini juga banyak kita temukan. Itulah dia tadi jenis-jenis daun. Selanjutnya bunga. Pernah nampak bunga? Pernah. Kalau menurut kalian bunga itu warna apa saja? Yang putih ada bunga yang putih? Ya. Kalau yang hijau ada? Kalau yang kuning? Ada. Kalau yang coklat? Ada. Bunga buah durian. Itu warnanya agak kecoklatan. Kalau yang kuning? Itu banyak di halaman sekolah kita banyak yang kuning kan? Ya. Jadi bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting untuk siklus kehidupan tumbuhan. Jadi apa perannya? Tempat terjadinya penyerbukan, kemudian penghasil biji tumbuhan, kemudian alat reproduksi tumbuhan. Itu dia dari fungsi bunga. Nah, ini dia fungsi bunga. Kemudian setelah bunga tadi apa? Buah. Iya. Pernah makan buah? Pernah. Iya. Mungkin semua di sini sudah pernah makan buah. Ya. Siapa yang belum pernah makan buah? Yang sudah? Ya, buah apa yang kalian sudah makan? Ya. Yang kalian makan itu apanya? Ya, daging buah. Itu dia. Jadi ini buah. Nah, ini apa pernah kamu makan buah? Bagaimana rasanya? Jadi ini dia. Jadi fungsi dari buah itu adalah tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian pelindung biji yang ada di dalamnya. Jadi tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Itu dia. Itu sekar buah itu adalah cadangan makanan untuk tumbuhan. Sama singkong juga yang di akar tadi, itu tempat cadangan makanan. Itu dia fungsi buah, melindungi biji ataupun menyebarkan biji. Kalau menyebarkan biji bagaimana, Pak? Bagaimana buah itu bisa menyebarkan biji? Bagaimana tumbuhan itu bisa menyebarkan biji? Caranya misalnya ada seekor hewan memakan buah tersebut. Kemudian setelah dia makan, dia pindah tempat. Setelah pindah tempat, beberapa hari kemudian dia berpindah tempat. Akhirnya biji buah ini dikeluarkan oleh hewan dalam bentuk feses. Tahu feses? Ya, dalam buang air besar. Itu dia artinya feses. Itu dikeluarkan kemudian biji tersebut yang telah dikeluarkan oleh hewan itu maka akan tumbuh kecambah yang baru. Jadi ataupun tumbuhan yang baru. Itu dia tadi fungsi dari buah. Ya, ini ternyata bagian-bagian tumbuhan mempunyai peran masing-masing dan sangat penting. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita coba dulu ya. Ini ada LKPD untuk diri sendiri. Ini kamu tulis. Ini kamu tulis satu-satu per orang. Jangan mencontek sama kawanmu yang lain. Jangan mencontek sama kawanmu yang lain. Ini kerja bukan kelompok lagi. Yang dikerjakan, ini yang cari di sini.
Ya, lengkapi gambarnya. Lengkapi gambarnya. Gambarnya dilengkapi. Ya, tulis. Ditulis tulisannya sini. Ini. Ini. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Hah? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Jadi tugasnya coba bagian tumbuh-tumbuhan. Tujuannya mengamati bagian tumbuhan dan fungsinya. Carilah informasi mengenai fungsi dan bagian tumbuhan, kemudian tuliskan sesuai bagiannya pada gambar di bawah. Contoh, ini kan ada di sini, ini ada di sini tumbuhan. Ini kan ada tumbuhan. Ya, ini ada tumbuhan. Ini kan ada tanda panahnya. Apa namanya? Kemudian fungsinya apa? Kemudian ini ada tandanya, apa panahnya? Apa namanya? Kemudian fungsinya apa? Paham? Paham? Ya, tulis di sini langsung. Langsung di sini. Apa dia? Kalau yang ini, apa namanya? Kemudian apa fungsinya? Paham? Paham semua? Ya, ini. Ada lagi yang belum dapat? Udah dapat semua? Ya, kerjakan. Tidak boleh mencontek sama kawanmu. Kerjakan sendiri. Ya. Ya, kerjakan sendiri. Tidak boleh dibantu sama kawanmu. Ini bukan kerja kelompok lagi. Ya. Ya, ditulis di situ. Ya. Cari jawaban sendiri. Jangan lupa buat namanya sama kelasnya. Buat namanya sama kelasnya. Mudah soalnya kan? Ya, mudah soalnya. Gak ada yang sulit. Karena itu tadi sudah Bapak jelaskan semua. Buat aja semuanya. Gak apa-apa. Semuanya, buat aja semuanya. Buat di bawahnya, gak apa-apa itu. Di sampingnya juga boleh.
tidak boleh mencontek sama kawan. Ini pribadi, bukan kelompok lagi. Hah? Iya. Jangan semua ditulis. Mana yang cocok? Nah, itu pun boleh. Itu pun boleh. Tidak boleh mencontek sama kawan. Cari sendiri. Iya, terus apa lagi? Apa lagi? Mana? Hah? Yang mana? Coba tengok di sini kan ada tadi. Ini. Iya. Oke, udah siap? Udah? Waktunya tinggal sedikit lagi. Ayo, cepat. Ayo cepat. Padahal mudah-mudahnya Bapak buat itu soalnya. Siap, Pak. Udah siap? Belum, Pak. Ayo cepat. Ayo cepat. Waktunya tinggal sedikit lagi. Dah, ayo kumpul. Dah kumpul. Anda siap kan? Udah siap kan? Sudah, ya, ayo kumpul. Dah kumpul. Ya, kumpul. Nah, ada lagi? Ada lagi yang belum? Oke. Ya. Jadi setelah ini, jadi pelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan sudah selesai. Jadi pelajaran kita bagian-bagian tumbuhan sudah selesai. Jadi Bapak harapkan tadi ini kan mendeskripsikan itu sudah. Jadi kalian sudah bisa tadi tujuan pembelajaran. Jadi itulah gunanya kita belajar bagian-bagian tumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari agar kita tahu bagian-bagian tumbuhan itu yang mana saja. Contohnya tadi ada akar, batang, daun, dan buah. Apa saja yang kita makan itu? Itu dia. Biar kita tahu apa namanya. Itu dia. Ya, dari murid Bapak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Dia coba maju ke depan. Kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan.
mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda. 1. Akar berfungsi menyerap air dan mineral. 2. Batang berfungsi menyalurkan air yang tersedia oleh akar. 3. Daun berfungsi melakukan fotosintesis. 4. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. 5. Buah berfungsi sebagai pelindung biji menyebarkan biji. Ya, tepuk tangan untuk kawan kita. Ya. Ya, jadi itulah dia tadi kesimpulan pelajaran kita. Itulah dia kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya itulah tadi bagian-bagian tumbuhan. Dimana itu tadi sudah dijelaskan kawan kita. Jadi masih semangat? Masih. Ya, tepuk semangat. Ya, biarpun di waktu ini yang akhir-akhir pembelajaran kita harus tetap semangat. Ya, usahakan terus semangat mulai dari pagi nanti sampai sore. Ya, harus kita semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, karena ini pembelajaran terutama ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Sangat perlu. Karena ini tidak lepas dari tumbuhan ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itulah tadi waktu pagi kalian makan sayur. Sayur itu kan berasal dari tumbuhan. Oke. Kemudian kita akan menutup pelajaran. Ya, jadi pelajaran kita hari ini akan selesai tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo ketua kelas maju ke depan untuk mendoa penutup. Ya, pimpin doa penutup. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa penutup kita. Ya, semoga dengan berakhirnya pelajaran ini, apa yang kalian dapat hari ini bisa nanti kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak sudahi pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh kita istirahat. Oh, balik pulang ya, boleh kita pulang. Ayo. Dulu. Bawa aja. Bawa aja dulu, bawa aja dulu. Bawa aja dulu. Bawa aja dulu. Jangan pulang dulu, Bapak. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Ya.